Izinkan saya, Nini Rozana, bersama-sama kita pada pagi hari ini telah hadir Ibu Dr. Insinyur Ambar Kusumandari MIS. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Ambar Kusumandari MIS dan seluruh peserta webinar dari Sabang sampai Merauke yang telah berkenan hadir dalam acara in-house training Bapeda Provinsi Jawa Barat pada pagi hari yang cerah ini. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama narasumber kita, Ibu Dr. Insinyur Ambar Kusumandari MIS. Selamat pagi, Bu Ambar. Bu Selamat Ambar, pagi. ya, selamat. Bu Ambar adalah seorang dosen Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga adalah Kepala Subdirektorat KKN UGM pada tahun 2018 sampai dengan Februari 2022. Kemudian beliau juga adalah Sekretaris Direktorat PKM UGM pada bulan Maret sampai dengan Oktober 2022 dan beliau juga adalah Kepala Laboratorium Pengelolaan DAS FKT UGM tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan dilanjutkan lagi dari bulan November 2022 sampai dengan sekarang. Bu Ambar Kusumandari menempuh pendidikan S1 di UGM, S2 di University of Waterloo, Kanada, dan S3 di UGM. Kegiatan-kegiatan beliau lainnya, beliau sepertinya banyak kegiatan, ya Bu, ya Pak, ya Bu, sangat sibuk sepertinya karena di sini dari kurikulum vitae terlihat bahwa beliau dalam 5 tahun terakhir itu mengadakan ada 11 hasil penelitian. Kemudian juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir untuk 15 pengabdian yang telah dilakukan. Kemudian juga publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam 10 tahun terakhir telah lahir 22 artikel ilmiah. Kemudian juga beliau adalah seorang pemakalah seminar ilmiah dalam bentuk oral presentasi dan dalam 10 tahun terakhir di 30 kegiatan baik nasional maupun internasional. Beliau juga dalam 5 tahun terakhir telah menerbitkan 6 buku. Kemudian juga beliau telah melakukan atau merumuskan kebijakan publik atau rekayasa sosial lainnya dalam 10 tahun terakhir sebanyak 14 kegiatan. Kemudian penghargaan dalam 10 tahun terakhir dari pemerintah, asosiasi dan institusi lainnya yang telah yang menariknya beliau itu banyak berprestasi sebagai presenter dan juga seorang penulis. Selamat Ibu. Kemudian beliau juga berpengalaman sebagai fasilitator pada berbagai kegiatan pelatihan dan juga narasumber. Bapak dan Ibu, hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air, hidrologi, dan lautan oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perkiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi. Macam-macam bencana hidrometeorologi, kalau kita melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana meteorologi itu antara lain curah hujan yang ekstrim, kemudian juga angin kencang, kemudian juga angin puting beliung, kemudian banjir dan kekeringan. Melansir BMKG bahwa bencana hidrometeorologi ini adalah salah satu fenomena bencana alam yang atau proses merusak yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air, hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin, kekeringan, banjir, badai, kebakaran, hutan, kemudian juga ada El Nino, La Nina, tanah longsor, angin puyuh, angin puting beliung, gelombang panas, dan gelombang dingin adalah beberapa contoh hidrometeorologi bencana. Bencana tersebut termasuk bencana
hidrometeorologi karena disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor hidrometeorologi. Dilansir dari konfirmasi DAS UGM, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi adalah yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk itu, Bapak dan Ibu, seperti apa nanti hidrometeorologi ini hubungannya dengan perencanaan, kemudian juga seperti apa nantinya ini berhubungan dengan perencanaan kita, kemudian juga dengan RT RW. Kita nanti akan diberikan pencerahan oleh Bu Ambar dalam judul Perencanaan Mitigasi Bencana Hidrometeorologis. Bu Ambar beserta Bapak dan Ibu, waktu paparan sekitar 70 sampai 90 menit ya Ibu, dan kita nanti akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk diskusi dan tanya jawab, apakah Ibu bisa peserta mengajukan selagi Ibu masih paparan, atau nanti kita sesudah Ibu paparan, mangga bagaimana baik Ibu? Ya, baik, dan Bapak dan Ibu, kepada Ibu Ambar, waktu dan tempat kami persilakan. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nini Rosana yang saya hormati atas kesempatan yang diberikan. Bapak Kepala Bapeda yang saya hormati beserta Bapak Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Barat yang kami hormati pula, dan seluruh peserta webinar IHT Bapeda Provinsi Jawa Barat yang saya muliakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pagi hari ini kita dapat bertemu meskipun secara daring. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna untuk saya diminta menyampaikan materi, dan Bapak Ibu nanti dapat berdiskusi untuk membahas hal yang terkait dengan permasalahan bencana hidrometeorologi yang topik ini pagi ini diangkat oleh Bapeda Provinsi Jawa Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bapeda beserta seluruh jajarannya yang telah mengundang saya untuk berbagi ilmu, dan juga kita nanti saling berbagi untuk bertemu bagaimana kita dapat bersinergi untuk menyelesaikan atau menyusun perencanaan terkait dengan mitigasi bencana hidrometeorologi. Untuk menyingkat waktu, saya akan menayangkan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Mohon izin untuk boleh share screen, Bu Moderator. Mangga Bu. Baik. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah kelihatan Bu? Sudah kelihatan? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, pagi ini kita akan bersama-sama membahas perencanaan mitigasi bencana hidroklimatologis. Syukur alhamdulillah telah hadir dalam kesempatan ini hampir 150 peserta ini Bu Moderator. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, kita dapat mempertemukan banyak orang dari seluruh Indonesia, dari Bapak Ibu pejabat, pimpinan ya maupun staf dari Bapeda di seluruh Indonesia. Ini suatu forum yang sangat luar biasa. Dan kita pun juga akan membahas topik yang sangat luar biasa, karena saat ini bencana hidroklimatologis ini bukan hanya milik atau menerpa kita bangsa Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Ini semua terkena bencana hidroklimatologis. Oleh karena itu, sangat tepat bila pagi ini kita bertemu untuk membahas hal tersebut. Saya sudah diperkenalkan oleh Ibu
moderator. Nama saya Ambar Kusumandari dari Laboratorium Pengelolaan Das Fakultas Kehutanan UGM. Dan in-house training ini diselenggarakan atas kerjasama Laboratorium PEDAS UGM dengan Bapeda Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pepatah yang dituliskan oleh George Santayana. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Artinya, siapapun yang tidak mau mengingat sejarah akan terkutuk untuk melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini kutipan dari seorang filosof Spanyol, George Santayana, yang mengingatkan kita untuk introspeksi dari kejadian di masa lalu, untuk koreksi di masa yang akan datang, termasuk di dalamnya adalah kejadian bencana hidrometeorologis. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa tema ini kami pilih pada pagi hari ini? Terkait dengan penyelenggara pertemuan adalah dari Bapeda Provinsi Jawa Barat, maka saya akan mengangkat apa sih yang terjadi di Jawa Barat ini terkait dengan bencana hidrometeorologis. Ini ada suatu berita yang ditulis di harian menyebutkan bahwa potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Barat itu banyak terjadi di Karawang, Cirebon, Bogor, Ciamis, Majalengka, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Sumedang. Bahkan dalam berita yang lain disebutkan bahwa BPBD telah menghitung ada 500 desa di Jawa Barat yang masuk sebagai kategori rawan bencana hidrometeorologis, yang itu terletak di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan di bagian utara yaitu Subang, Kabupaten Karawang, dan Bekasi. Ya, ini hitungan dari BPBD. Mayoritas di kabupaten ini, yang lainnya ada di kabupaten sisanya. Bahkan pada bulan Juni tahun ini, disampaikan juga oleh BMKG, warga Jawa Barat perlu mewaspadai bencana hidrometeorologis. Ini banyak sekali kabupaten yang tertulis di sini, hampir semuanya ini dari Bogor, Depok, dan seterusnya, Sukabumi, sampai dengan Tasikmalaya, Kuningan, dan Ciamis. Oleh karena sedemikian banyaknya wilayah yang berpotensi untuk terjadinya bencana hidrometeorologis, maka tema ini menjadi sangat penting. Kita akan memulai dengan definisi bencana. Nah, ini kita mulai dari apa arti bencana hidrometeorologis. Kita sering mendengar itu bahwa bencana hidrometeorologis ini berasal dari dua kata, yaitu bencana dan hidrometeorologis. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang disebut dengan bencana ini adalah jika peristiwa tersebut mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Fenomena hidrometeorologis merupakan segala fenomena yang melibatkan parameter cuaca dan iklim, seperti hujan, suhu udara, angin, dan parameter lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa bencana hidrometeorologis ini merupakan bencana yang memiliki keterkaitan dengan fenomena hidrometeorologis dan mengakibatkan gangguan pada kehidupan dan penghidupan manusia. Oleh karena itu, bencana hidrometeorologis ini merupakan gabungan dari bencana meteorologis, bencana hidrologis, dan bencana klimatologis. Oleh karena itu, bila Bapak Ibu pimpinan, para Bapak Ibu pejabat menyampaikan, misalnya diwawancarai oleh wartawan, maka bila ditanya, mengapa Pak terjadi bencana hidrometeorologis, mohon jangan hanya disampaikan faktor alam saja. Ya, sering saya mendengar, oh ini penyebabnya adalah hujan lebat yang melebihi rata-rata dan terjadi dalam waktu yang singkat.
sebaiknya dilengkapi juga dengan bagaimana dengan faktor manusianya terkait dengan perilakunya, penanganannya terhadap alam. Nah, supaya keduanya ini menjadi satu kesatuan faktor yang menjadi penyebab bencana. Nah, kalau hanya disampaikan curah hujan tinggi, ini masih ada faktor lain yang perlu disampaikan, yaitu faktor kondisi bentang lahan, kondisi alam, curah hujan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya akan lanjutkan dengan bagaimana bencana hidrometeorologis ini dapat kita pelajari. Ini ada banyak ilmu yang terkait, ada ilmu geofisikal, meteorological, hydrological, dan climatological, atau ilmu yang terkait dengan geografi fisik, meteorologi, hidrologi, dan klimatologi. Nah, di Indonesia kita itu termasuk negara yang terbencana tinggi. Ada 9 ya, ada 9 bencana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Dimulai dari earthquake atau gempa bumi, volcanic eruption atau letusan gunung api, mass movement dry, ya ini terkait dengan longsoran kering, ya, kemudian storm, ini hujan lebat, flood itu banjir, mass movement wet, nah ini yang longsor dalam kondisi basah, ya. Lalu extreme temperature, ini adalah temperatur atau suhu ekstrim, kemudian droughts atau kekeringan, dan wildfire ini adalah kebakaran. Nah, ini yang banyak terjadi, memang kebakaran ini di lahan hutan. Nah, kemudian yang paling kanan ini adalah rincian dari masing-masing event atau kejadian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini adalah tren bencana hidrometeorologis. Dapat kita lihat dalam peta dunia bahwa Indonesia termasuk negara yang terbencana. Di samping itu, banyak negara lain, ini dapat kita lihat di sini, dari yang berada di Afrika, Amerika, ya, kemudian Asia Tengah, ya, sampai ke Indonesia, Australia, ya, ini semuanya termasuk negara-negara yang kita menghadapi bencana alam, bencana hidrometeorologis yang sangat tinggi. Nah, kemudian trennya dari tahun ke tahun ini ternyata meningkat. Ini data yang dikumpulkan dari tahun 1980 sampai dengan 2014 itu menunjukkan tren yang semakin meningkat. Baik itu yang terkait dengan tadi geophysical, meteorological, hydrological maupun climatological. Ini di yang grafik yang sebelah kanan dirinci untuk masing-masing bencana tadi termasuk kelas yang mana. Kalau secara gabungan di sebelah kiri ini pun semuanya menunjukkan peningkatan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian ini gambaran yang di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan dari tahun 2000 sampai dengan 2020 ini menunjukkan tren yang semakin meningkat juga terkait dengan kejadian bencana selama 10 tahun terakhir. Nah, kemudian kita mari membahas secara lebih rinci, dimulai dari bencana hidrometeorologis yang berupa banjir, longsor, dan kekeringan. Saya usahakan untuk menyampaikan secara cepat, karena biasanya materi ini kalau dalam kuliah saya sampaikan untuk 3 kali pertemuan A100 menit. Jadi 300 menit ini saya ringkas ya menjadi 70 sampai 90 menit. Ini saya mempunyai slide sekitar 60 sehingga per slide itu maksimum 1 sampai 1,5 menit untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dapat saya selesaikan dengan baik. Jadi kita mulai dari banjir. Banjir itu apa sebetulnya yang dimaksud dengan banjir? Banjir itu didefinisikan sebagai sejumlah air yang lebih besar dari biasanya sehingga meluap dari tampungan yang tersedia. Apakah itu badan sungai, danau, atau badan perairan lainnya. Dan menggenangi
lahan yang normalnya kering atau tidak tergenang air. Ya, ini definisi dari BNPB tahun 2007 dan juga yang diungkap oleh Simonovic tahun 2012. Banjir sebetulnya merupakan fenomena yang terjadi secara alamiah. Namun demikian, jika banjir memberikan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan, maka dia akan disebut sebagai bencana. Jadi zaman dulu saat masyarakatnya masih sedikit, mungkin juga kita mengalami banjir, ya. Tapi karena tidak ada korban manusia, maka itu disebut sebagai banjir alamiah, ya, banjir normal. Sementara sekarang, ketika banjir menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan, maka banjir kita kategorikan sebagai bencana. Nah, banjir itu sendiri ada bermacam-macam. Ada banjir bandang atau flash floods, ada banjir sungai, river floods, ada juga banjir perkotaan, urban floods, dan banjir pantai atau coastal floods. Nah, ini kita kalau mengalami kejadian banjir, ya mudah-mudahan tidak ya, kita berharap tidak terjadi banjir, tapi kapan itu disebut sebagai banjir bandang? Banjir bandang ini bila terjadi secara cepat, umumnya kurang dari 6 jam setelah hujan dengan intensitas tinggi. Banjir bandang ini dapat terjadi tanpa didahului oleh hujan. Ya, bisa juga terjadi tanpa hujan itu bisa terjadi banjir bandang. Karena apa? Misal disebabkan oleh jebolnya tanggul. Ya, ini pernah dulu di mana di yang tempat pemandian Jawa Timur atau Jawa Barat itu ya. Tempat pemandian ada tanggul yang jebol. Juga di Jakarta ya ada tanggul yang jebol lalu terjadi banjir bandang. Nah, kecepatannya tinggi sehingga menyebabkan daya angkutnya besar. Maka dia akan membawa segala barang yang dilewatinya. Ya, entah itu berupa sampah, pohon, ya bahkan di Kalimantan itu rumah-rumah yang dibangun itu juga yang dilewati oleh sungai ya, karena rumah-rumah di sana dibangun di tepi sungai itu ada yang pernah saya lihat di televisi itu sekolahan itu bisa terhanyutkan oleh kekuatan hanyut dari air sungai ini. Nah, kemudian yang kedua ini banjir sungai. Nah, ini banjir sungai ini umumnya lebih lambat terjadi dibandingkan dengan banjir bandang. Meskipun demikian, genangannya juga bertahan lebih lama. Ya, seperti teman saya itu di Unlam, 1 minggu itu dia menangani banjir, dan 1 minggu itu genangannya belum surut. Nah, banjir ini disebabkan oleh meluapnya air dari sungai karena volumenya melebihi kapasitas tampungan maksimum, sehingga surutnya itu lama. Lalu banjir perkotaan, ya ini mungkin yang tinggal di Jakarta sering mengalami ini. Ya. Banjir perkotaan ini disebabkan oleh buruknya drainase. Wilayah perkotaan umumnya didominasi oleh lahan terbangun, sehingga pembuangan curahan hujan yang jatuh di wilayah tersebut serta air kiriman dari wilayah hulu itu sangat bergantung pada saluran drainase. Sehingga kalau drainasenya buruk, maka akan terjadi banjir perkotaan di saat hujan. Yang terakhir ini adalah banjir pantai, ya ini terutama di Jawa bagian utara, ya pantai utara Jawa, ini sering ya di Pekalongan misalnya, ini banjir yang disebabkan oleh aktivitas pasang surut air laut. Sering juga disebut sebagai banjir rob. Banjir pantai dapat diperparah oleh fenomena kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim serta amblesan tanah sehingga luas genangan makin luas dan waktu tergenang semakin lama. Bapak Ibu, kita akan melihat penyebab banjir. Nah, banjir ini penyebabnya apa ini? Ada akibat banjir ini yang diakibatkan oleh kondisi fisik lingkungan. Nah, fisik misalnya apa? Ada hujan yang jatuh ya dengan volume atau tebal hujan yang melebihi rata-rata. Ya, sebagai contoh di daerah sekitar Wanagama ya itu pernah mengalami banjir. Mengapa? Karena curah hujan yang jatuh selama 3 hari itu hampir sama dengan rata-rata curah hujan tahunannya. Ya, atau paling tidak lebih dari setengahnya. Nah, sehingga
hujan yang berlebih ini menyebabkan lingkungan tidak mampu untuk merespon. Akibatnya terjadilah runoff yang berlebihan dari curah hujan yang berlebih. Penyebab yang lain ada juga, yaitu misalnya hujan badai atau topan. Ya. Kemudian tanggul dam jebol, gelombang pasang, peningkatan muka air laut, subsidence atau amblesan tanah, tsunami. Ya, ini tsunami bisa juga berdampak pada kejadian banjir. Lalu akibat yang lain yaitu yang disebabkan oleh perilaku manusia. Misalnya adanya pembukaan lahan atau deforestation, kemudian perubahan tata guna lahan, ya pembukaan lahan dari hutan menjadi non-hutan untuk pemukiman, ya untuk pabrik, untuk penggunaan lain, ya. Perubahan tata guna lahan, ya misalnya di perkotaan dari lahan yang tadinya tertutup oleh vegetasi menjadi lahan perumahan, perkantoran, ya, urbanisasi, banyaknya orang desa yang datang ke kota, ya, kemudian pemadatan atau kompaksi, ya, penyempitan tubuh air oleh bangunan, ini semuanya akan menjadi penyebab terjadinya banjir. Nah, kemudian bagaimana tren kejadian banjir itu? Nah, tren kejadian banjir dapat kita lihat di sini untuk yang negara-negara di seluruh dunia yang berwarna biru, ini hampir seluruhnya berwarna biru, ya. Ini frekuensi kejadian banjir, flood frekuensinya itu akan semakin pendek. Ya, dari yang tadinya misalnya 50 tahunan bergerak menjadi 5 tahunan dan 2 tahunan. Dengan demikian jumlah kejadian banjir ini a number of reported flood events, grafik yang sebelah kanan paling atas itu akan meningkat, kejadian banjir akan meningkat. Nah, kejadian banjir yang meningkat itu menyebabkan juga korban yang semakin meningkat. Ini yang di bawahnya yang berwarna merah. Dampak terhadap ekonomi ini yang berwarna biru ini juga akan meningkat dampaknya, terutama dampak negatif tentu saja. Nah, di Asia ini demikian pula. Jadi mengikuti kejadian yang ada di dunia, di Asia juga kejadian banjir akan meningkat. Ini data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa number of floods event, ini jumlah kejadian banjir, ini dari tahun ke tahun akan meningkat. Nah, dibandingkan dengan ini grafik yang berwarna biru di sebelah kiri atas, dengan kejadian bencana yang lain dari kekeringan, gempa bumi, epidemik, kemudian suhu ekstrim, lalu longsor, kemudian hujan lebat, dan kebakaran, floods atau banjir ini menempati frekuensi yang paling tinggi. Jadi kita harus waspada terhadap kejadian banjir dibandingkan dengan kejadian-kejadian bencana yang lain. Meskipun ini juga tidak dapat kita biarkan, ya, tetapi banjir menempati posisi paling tinggi. Kita lanjutkan dampak kejadian banjir, ya. Ini dimulai dari kerusakan properti individu, rumah, kendaraan, perabotan, dan seterusnya. Saya pernah punya teman yang tinggal di Jakarta dan dia terkena kejadian banjir, dia menyampaikan seluruh perabotannya tidak dapat digunakan lagi. Bahkan alat-alat elektroniknya pun juga dia harus membeli lagi karena tidak dapat digunakan. Kemudian yang kedua, kerusakan dan gangguan pada infrastruktur publik, ya, dari jalan yang rusak, rel kereta api, kemudian jalan tol, ini semuanya akan terkena atau mengalami kerusakan. Kemudian juga lahan pertanian, peternakan, perikanan, ini semuanya akan merugi. Juga kerusakan habitat, ya, kita sudah membuat taman, kota, ruang terbuka, ya, ini juga akan ikut rusak. Meningkatkan pencemaran pada badan perairan. Ini secara fisik. Lalu secara sosial ekonomi ada gangguan pada aktivitas masyarakat. Seminggu misalnya banjir terendam, masyarakat tidak bisa mencari nafkah, ya. Kemudian menyebabkan turunnya pendapatan, biaya hidup meningkat karena harus membayar sakit dan lain sebagainya, makanan dan air bersih juga sulit diperoleh, ya. Peningkatan risiko kesehatan, ya, ini yang
tadi harus menambah obat-obatan ya. Lalu migrasi temporer misalnya yang harus berpindah dulu ke tempat saudaranya, ini akan menimbulkan biaya juga. Kemudian implikasi politik. Lalu secara global ini dapat kita lihat di sini ya bahwa berbagai bencana ini yang menyebabkan dampak terhadap kematian ya, ini mayoritas adalah droughts atau kekeringan dan banjir. Jadi memang kita perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap kejadian banjir ini. Ini di seluruh dunia. Meskipun ada juga ya terhadap extreme weather. Ini saya dulu tinggal di Kanada 2 tahun, itu setiap tahun ada kejadian ya, orang yang meninggal dunia karena suhu terlalu dingin. Nah, ini ada jumlahnya juga hitungannya. Lalu gempa bumi. Nah, ini Jogja juga pernah mengalami kejadian gempa bumi di Bantul, ya ini banyak membawa korban juga. Baik, kita lanjutkan dengan mitigasi bencananya. Untuk bencana banjir ini. Mitigasi ini dapat kita bagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ini dari bantuan pada warga, hujan buatan, penerapan teknologi tepat guna, misalnya membangun biopori, sumur resapan, skala rumahan ya. Kami sebelum pandemi itu memasang ratusan biopori di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada supaya dapat membantu menyimpan air yang masuk ke kampus bersama-sama dengan KKN UGM. Nah, kemudian pemanenan air hujan, lalu mengurangi penggunaan air tanah dan menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan, terutama pada wilayah pesisir. Kemudian pada jangka menengah ini dapat dibuat bangunan infrastruktur penampungan air, apakah itu rora, waduk, embung, ya. Lalu penyiapan rumah pompa, pemetaan wilayah rawan bencana, kekeringan, dan prediksi waktu terjadinya banjir. Ini kami pernah memasang alat untuk early warning system, ya, warning itu untuk sinyal ya. Ini kita memasang di Pulau Seram waktu itu. Di Pulau Seram karena mereka mengalami kejadian banjir dan 2 desa itu terhanyut ke laut ya. Lalu kita bantu untuk memasang early warning system sehingga mereka bisa punya waktu untuk bersiap-siap ya, untuk mencari perlindungan diri. Nah, kemudian asuransi, lalu relokasi penduduk dari wilayah rawan banjir dan sepadan sungai, kemudian penyediaan ruang terbuka hijau pada skala lingkungan. Untuk jangka panjang, ini kita perlu mengedukasi masyarakat tentang konservasi air. Ini yang sekarang kami banyak lakukan, tidak hanya penyuluhan-penyuluhan, tetapi kita lebih mengedukasi masyarakat, bahkan kita mengajak mereka untuk mengukur, supaya mereka paham apa yang terjadi di lingkungannya. Kemudian peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, membangun dan merawat hulu yang mayoritas ditutupi oleh hutan, mempertahankan keberadaan lahan basah atau wetland di hilir, kemudian konservasi wilayah tangkapan air dan memperbaiki ekosistem dan tata air daerah aliran sungai, serta mengembalikan fungsi sempadan sungai. Nah, ini studi tentang banjir yang ada di luar negeri, ya ini tahun 2020 ya, pada kondisi awal seperti di sebelah kiri ini, kemudian mengalami banjir pada saat tertutup banjir, fotonya ada di sebelah kanan ya. Nah, kemudian ini yang mereka pelajari terkait dengan banjir di Tiongkok. Jadi ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa banjir itu bukan hanya terjadi di negara kita. Ini juga terjadi di negara-negara lain. Ini contohnya di Tiongkok, ini hujan ekstrim, debit air pada bendungan pada level yang berbahaya dan air pada bendungan dilepaskan ke hilir. Lalu ini kronologisnya dan dampaknya ya. Ini bahkan di sini situs sejarah Lesan Giant Buddha ini juga terkena dampak yang sangat parah. Kerugiannya mencapai 310 triliun rupiah kalau itu dirupiahkan. Ya, dan ini juga berdampak terhadap ketahanan pangan karena 70% stok pangan ini terganggu oleh adanya
banjir ini, sehingga puluhan juta petani mengalami kerugian. Nah, ini saya ingin menunjukkan juga bahwa dampak banjir itu sangat luar biasa ruginya dan tidak ada yang mengembalikan. Artinya kita tidak dapat bergantung pada pemerintah untuk membantu mengembalikan kerugian ini. Nah, oleh karena itu penanganan sedini mungkin terutama yang terkait dengan menangani sebelum kejadian ini lebih penting daripada kita menangani setelah terjadinya banjir. Jadi preventif itu lebih penting, lebih baik kita laksanakan daripada kuratif. Kalau preventif itu sebelum kejadian. Nah, ini juga mitigasinya yang ada di Tiongkok ini terbagi ke dalam dua era, yaitu era pendekatan berbasis keteknikan, ini pembangunan tanggul, ya, sehingga mereka akhirnya mempunyai tanggul terpanjang di dunia, lebih dari 30.000 kilometer dengan pendekatan keteknikan lainnya. Lalu era berikutnya adalah era pendekatan berbasis ekosistem. Nah, di sini ada restorasi ekologis, penanaman pohon, karena ini akan mengurangi banjir hingga 30%. Lalu membangun spawn cities untuk menyediakan lebih banyak ruang hijau dan menyediakan ruang supaya air lebih terinfiltrasi, lebih masuk ke dalam tanah. Kemudian restorasi dataran banjir atau floodplain pada sempatan Sungai Yangtze yang merelokasi 2,4 juta jiwa dari wilayah tersebut untuk membebaskan areal seluas 2.600 km persegi. Ya, ini sungguh ini proyek besar-besaran ini. Ini contoh yang lain banjir di Eropa. Nah, ini di negara Eropa ini negara maju, tapi juga mengalami banjir. Ya, ini melanda daratan Eropa selama beberapa hari. Dia mengalami peningkatan tinggi muka air terbesar dalam 3 dekade terakhir di Sungai Seine, Neckar, Danube, Rhine, ya, serta anak-anak sungainya. Padahal Sungai Rhine ini merupakan sungai yang melewati kalau tidak 2 negara, 3 negara. Ternyata juga mengalami banjir. Dampaknya ya gangguan listrik, akses jalan, aktivitas masyarakat, museum, cagar budaya tutup, korban jiwa dan luka-luka, juga anak-anak sekolah ya. Ini kerugiannya mencapai sekitar 1 miliar euro atau 17,5 triliun. Dan mitigasinya prediksi dan sistem peringatan dini, ya early warning system tadi, lalu evakuasi penduduk, kemudian evakuasi karya seni karena mereka punya banyak museum, kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat yang tinggi, bantuan bencana dan bantuan keuangan, asuransi, serta sistem drainase yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang di Jakarta, ya mungkin Bapak Ibu tidak lupa dengan foto di sebelah kanan atas itu di Bundaran HI. Ya. Ini tipe banjirnya adalah banjir perkotaan, ini tahun 2020. Banjir sungai dan banjir pantai, ini yang di Jakarta Utara. Penyebabnya adalah hujan ekstrim, tata guna lahan yang minim, ruang terbuka hijau, serta drainase yang buruk. Kronologisnya tahun 2019 Jakarta mengalami hujan ekstrim dengan intensitas mencapai 377 mm per hari dengan durasi yang lama. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau curah hujan per tahun itu Jakarta ini sekitar 2.000 sampai 2.500. Nah, ini 377 ini 1/5-nya ya, 1/5 sampai 1/6-nya terjadi dalam 1 hari. Ini per hari ini. Per hari kalau 1 minggu, kalau 1 minggu ini terjadi itu sudah sama dengan curah hujan yang harusnya jatuh selama 6 bulan atau 4 bulan efektif menjadi 1 minggu. Nah, bisa kita bayangkan bahwa alam tidak mampu untuk merespon. Nah, sehingga dampaknya di sini Jakarta dan sekitarnya terendam banjir sampai ketinggian 50 cm dalam beberapa hari dan juga sektor-sektor strategis seperti perdagangan, transportasi, pergudangan, logistik, dan jasa keuangan juga terganggu. Kerugiannya sangat luar biasa, mencapai 350 miliar rupiah. Dan kerugian ini bila dihitung, ya
oleh Bank Indonesia terkait dengan kerugian banjir total dengan sektor-sektornya itu mencapai 960 miliar. Ini nilai yang sangat luar biasa. Nah, mitigasi bencananya di sini dimulai dari pengelolaan tata ruang, kemudian pemantauan tinggi muka air, pembuatan waduk di Ciawi dan Sukamahi, revitalisasi sungai, pembersihan saluran drainase dan gorong-gorong, pembatasan penggunaan air, kemudian penyiapan saluran drainase banjir Kanal Barat dan juga Timur, lalu rumah pompa, ini ada 450 unit, kemudian penyusunan peta kerawanan banjir dan pemantauan intensif kondisi hidrometeorologis wilayah. Lalu mitigasi yang direkomendasikan oleh Forum DAS Nasional ini dimulai dari perencanaan, perlu ada grand design pengelolaan sumber daya alam DAS Ciliwung, adaptasi bencana, di sini meningkatkan kesiapsiagaan terhadap banjir dan berbagai perspektif, sistem peringatan dini untuk antisipasi, kemudian monitoring dan evaluasi kerentanan. Lalu berikutnya untuk mitigasi bencana, ini pembuatan sumur resapan kolektif, revitalisasi lahan basah, embung, ya, kemudian perbaikan situ atau danau, waduk, ya, dan rawa, kemudian penerapan konsep distribusi banjir. Atau selanjutnya ini dapat dilihat di konservasi-das.id. Ya, kemudian secara kelembagaan ini perlu ada integrasi perencanaan pengelolaan DAS, rencana tata ruang wilayah, dan juga RDTR lintas wilayah provinsi, lalu pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Bapak Ibu, kita dapat memetik dari kejadian banjir ini beberapa pelajaran ya, bahwa terdapat pemicu berupa badai dan hujan dengan intensitas lebat sampai dengan ekstrim. Kemudian pemacu lainnya yaitu kondisi permukaan lahan yang tidak mampu menampung jumlah air hujan yang terjadi. Nah, ini disebabkan karena ekosistem dan tata air das yang tidak sehat. Risiko banjir ini meningkat jika wilayah rawan banjir ditempati oleh objek berupa properti, lahan pertanian, ataupun infrastruktur bernilai tinggi, dan atau wilayah berkepadatan penduduk tinggi. Ya, seperti di perkotaan, ini sempatan-sempatan sungai itu sudah banyak yang ditempati untuk pemukiman, ya, untuk pertokoan, untuk pembangunan perkantoran dan lain sebagainya ini. Sehingga banjir sebenarnya hanya air pulang ke tempat asalnya. Ini konversi lahan menyebabkan air kehilangan tempat untuk kembali. Nah, tempat yang biasa dia lewati menjadi sudah diisi oleh yang lain ini. Sehingga perencanaan wilayah memegang peranan yang sangat penting. Ini Bapeda sangat berperan di sini. Setiap lokasi memiliki fungsinya masing-masing, sehingga Bapeda menyusun RT/RW, ya, rencana tata ruang wilayah. Wilayah hulu itu sebaiknya mempunyai peran sebagai daerah tangkapan air, sehingga perlu difungsikan sebagai wilayah lindung. Sebaliknya, wilayah hilir berfungsi sebagai wilayah untuk pemanfaatan, sehingga dapat digunakan sebagai wilayah budidaya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk pada bencana yang kedua, yaitu longsor. Nah, longsor ini merupakan fenomena bergeraknya material, dapat berupa tanah ataupun batuan yang menuruni lereng pada bidang gelincirnya akibat adanya serangkaian pemicu dan pemacu. Disebut sebagai bencana longsor jika peristiwa ini menimbulkan dampak yang merugikan bagi manusia maupun lingkungan. Nah, gambarnya ada di sebelah kanan ini, longsor dapat terjadi di seluruh bagian permukaan bumi, baik di daratan dan di lautan. Selanjutnya yang disebut sebagai longsor adalah longsor yang di daratan. Jadi yang kita bahas adalah longsor yang ada di daratan. Kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan, kita perlu pahami bahwa longsor itu akan terjadi kalau terpenuhi 3 hal. 1, lereng cukup curam. 2, terdapat lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air atau kedap air.
3, terdapat curah hujan yang cukup sehingga lapisan tanah akan mengalami jenuh. Sehingga kalau tanah jenuh, ada lapisan batuan yang tidak dapat ditembus oleh air, ini akan menjadi bidang luncur dan kemiringannya cukup, maka akan terjadi longsor. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, adapun tipe-tipe longsor, ini kalau kita ke lapangan, kita dapat melihat tipe yang manakah longsor yang terjadi itu, kita cocokkan dengan gambar yang ada. Apakah itu jatuhan atau falls, rebahan atau topless, luncuran atau slide, sebaran atau spread, rayapan atau creep, aliran atau flows, dan kompleks atau kompleks. Nah, ini rayapan itu kalau longsoran ini bergeraknya secara perlahan-lahan, itu disebut sebagai rayapan. Kalau berdasarkan materialnya, itu kita bedakan menjadi batuan, kalau itu yang meluncur adalah banyak terdiri dari batu-batu, debris, ini campuran batuan dan tanah, lalu bisa juga tanah saja. Ini kita kenal sebagai earth atau tanahnya. Ya, Bapak Ibu, gambar-gambar ini mungkin dapat dibawa pada saat Bapak Ibu ke lapangan untuk mencocokkan tipe yang mana yang terjadi di suatu bentang lahan. Nah, ini terkait dengan longsor, ya ini apa yang menjadi penyebab, ini tadi saya sampaikan, ya kemiringan lereng, geologi, tadi ada lapisan kedap, hidrologi, ini curah hujan yang cukup tadi, lalu tanah, ya ini biasanya longsor ini terbanyak itu terjadi pada solum tanah yang tebal dengan tekstur geluh debuan, permeabilitas cepat, dan tanah telah lapuk. Nah, untuk wilayah Kars itu solumnya tipis, tapi bisa juga mengalami longsor kalau dia berada pada kemiringan yang cukup dan di bawahnya terdapat lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Sehingga pada kawasan Kars ini justru solum tanahnya itu tipis. Tapi baik tebal maupun tipis, bila tanah itu mengalami jenuh, maka dia akan mudah untuk tergelincir atau meluncur, ya meluncur karena adanya lapisan kedap tadi ke bawah, maka terjadilah longsor. Nah, ini presipitasi hujan ini akan menjadi pemicu tutupan lahan. Ya, hati-hati, kadang kita bertemu dengan areal hutan yang cukup bagus tapi kok bisa mengalami longsor, nggih Bu? Misalnya ada yang bertanya begitu. Nah, ini kita lihat apakah jenis vegetasinya itu mempunyai sistem perakaran yang kuat atau tidak. Kalau sistem perakarannya tidak kuat, tajuknya tebal, justru akan memicu untuk kejadian longsor. Ini yang pernah kita amati, kejadian longsor di Banjarnegara. Nah, ternyata jenis yang dipilih itu perakarannya tidak kuat, tajuknya tebal, maka terjadilah longsor besar-besaran. Meskipun sebelum longsor itu orang melihat hutannya bagus, jadi hutan yang bagus tidak menjamin bahwa itu tidak rawan longsor. Kita harus pahami jenis-jenis yang ditanam. Nah, kemudian aktivitas manusia ini jelas ya, aktivitas yang menimbulkan usikan seperti pertanian, perikanan, modifikasi lereng, memotong lereng untuk dijadikan jalan, dijadikan jembatan, memotong lereng untuk dijadikan tempat membangun rumah dan infrastruktur lainnya, ini akan juga memicu kejadian longsor. Jadi sering orang memotong lereng untuk membangun rumah. Dengan memotong lereng, itu kemiringan lerengnya malah menjadi 90% tegak lurus ke atas. Sehingga malah menjadi lebih mudah untuk longsor. Nah, ini mekanisme kerjanya ya. Jadi tanahnya terkena air hujan jatuh, ya, lalu tanahnya menjadi jenuh, yang merah ini lapisan kedap, lerengnya cukup curam, maka terjadilah landslides, ya, terjadilah landslides, gambarnya seperti ini, ya. Kemudian ini yang gambar seperti ini, ada di sini gambar apa ini, cracks, ya. Cracks itu sering kalau tanah akan longsor itu dicirikan di situ ada rekahan-rekahan, ya. Jadi kalau ketemu dengan rekahan ini kita perlu waspada, mungkin di situ nanti akan terjadi longsor pada saat tanahnya sudah menjadi jenuh.
Selanjutnya ini tren kejadian longsor secara global di seluruh dunia. Ya, ternyata Indonesia ini ya merah semuanya ini kalau dari gambar ini. Ya, kemudian negara-negara lain ini juga Australia sedikit di bagian timur selatan ya. Timur selatan itu apa? Tenggara ya, Tenggara. Australia Tenggara ini. Ya, ini kemudian ini juga di seluruh dunia gambaran kejadian longsor itu meningkat dari tahun 91 sampai 2020 ini pengamatan selama 30 tahun ini menunjukkan kejadian longsor di seluruh dunia itu meningkat. Ya, mengapa? Ya karena ada kejadian climate change ya perubahan iklim yang kadang curah hujannya itu terjadi melebihi rata-rata itu juga akan memicu untuk terjadinya longsor. Nah, sekarang dampak longsor itu apa? Nah, ini yang pertama korban luka dan atau korban jiwa. Ya, saya datang hari ke-3 setelah kejadian longsor di Banjarnegara itu masih ini fotonya, ini foto kami juga waktu itu mengambil foto langsung ya, tapi ini kita ambil dari www Kompas Timur ya. Ini kami datang ke sana hari ke-3 setelah longsor itu masih prosesnya pencarian korban. Nah, korban jiwa ini menjadi hal yang tentu saja sangat kita prioritaskan untuk kita antisipasi secara preventif supaya longsor itu tidak terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah kerusakan personal property ya, ada rumah, kendaraan itu ya sudah tertimbun ya oleh longsoran, jadi rusak semua ini. Kemudian infrastruktur, jalan dan lain sebagainya, komunikasi juga menjadi terhambat ya karena kabel-kabel, ya, jalur listrik dan lain sebagainya ini ikut tertimbun. Sehingga suplai air bersih pun juga terganggu. Secara sosial ekonomi, kerugian masyarakat akibat kerusakan lahan pertanian, perikanan, pendapatan karena dia tidak dapat bercocok tanam kembali tanpa adanya perbaikan, ya kemudian gangguan pada transportasi, ini di gambar di sebelah kanan ini ya, jalan yang tertimbun, tentu saja akan beberapa hari menjadi terputus ya hubungan antara desa yang di depan dengan di belakang. Kemudian itu akan mengganggu perekonomian, lalu trauma pada masyarakat yang terdampak, dan migrasi penduduk baik sementara maupun permanen. Ya, Bapak Ibu, ini beberapa gambar yang menunjukkan bagaimana kondisi pada saat kejadian longsor. Ini terutama ini yang foto yang kami ambil di longsor Imogiri, yang sebelumnya tadi adalah longsor di Banjarnegara, dan yang di bawah ini juga yang kami kunjungi setelah kejadian longsor di mana ini Ponorogo ya. Waktu itu kami menyusun petanya ini, peta yang terdampak longsor dengan menggunakan drone ini dengan Pak Gasa dan Pak Mayong dari Lapedas. Kemudian ini dampak longsor kalau dipetakan ya, ini gambarnya seperti ini. Misalnya ini yang sebelah kiri, ini penghitungan berapa korban jiwanya. Nah, ini ternyata dari September ke tahun 2002 sampai 2007, berarti 5 tahun, itu meningkat. Kemudian ini juga korban jiwa akibat longsor per wilayah di dunia. Nah, ini per wilayah di dunia dari tahun 2003, 2007, dan 2008. Nah, kemudian kita lihat di sini mitigasi bencana longsor itu seperti apa. Nah, ini untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek ini ada mitigasi struktural dan non-struktural. Untuk struktural, pembangunan shelter untuk evakuasi temporer. Lalu hujan buatan di luar wilayah rawan longsor. Nah, kemudian bantuan pada warga terdampak evakuasi dan evakuasi temporer. Untuk jangka menengah, selain pembuatan infrastruktur penguat lereng, juga infrastruktur untuk pelindung longsoran, serta pemetaan wilayah rawan bencana longsor dan penyusunan tata ruang berbasis kerawanan longsor. Lalu untuk jangka panjang, pembangunan pemukiman di luar wilayah rawan longsor dan relokasi penduduk, lalu mengedukasi masyarakat.
baik itu terkait dengan wilayah longsor maupun dampak perubahan iklim, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan membangun serta merawat tutupan hutan. Nah, ini gambarnya yang telah dilakukan. Ini contoh yang di Jepang dan yang sebelah kiri, dan ini contoh yang simulasi yang ada yang di Bantul. Ya, di Jepang misalnya kejadian gempa bumi itu mereka sudah siap siaga. Dari kecil itu sudah tahu kalau ada gempa bumi penanganannya begini. Sehingga korban jiwanya menjadi sangat kecil karena semua orang sudah paham, dan juga bangunan-bangunan itu dibuat dengan ramah bencana gempa bumi. Nah, ini untuk longsor juga perlu edukasi masyarakat ya. Early warning system perlu ditingkatkan. Bagaimana mereka supaya paham dengan kejadian longsor sehingga mereka membangun rumah itu juga harus memilih di tempat yang aman gitu. Bapak Ibu, ini mitigasi lain ya yang terkait dengan bencana longsor dari sisi mitigasi struktural untuk pengurangan bahaya dan struktural untuk pengurangan dampak. Untuk pengurangan bahaya atau hazard ini dari Surface Protection and Control of Surface Erosion. Ini adalah mengontrol dan melindungi tanah dari erosi. Modifying the slope, ya memodifikasi kemiringan lahan. Modifikasi surface water regime, ya kemudian modifikasi groundwater, air tanahnya, regimenya, ya deep drainase dengan menggunakan drainase dalam, lalu modifying mechanical karakteristik, kemudian transfer of loads to more competent strata. Nah, ini membagi supaya tidak mengalami kejenuhan. Kemudian retaining structure, ya modify slopes, ya misalnya supaya air itu tidak tergenang di situ. Jadi penanganan longsor ini berkebalikan dengan penanganan erosi. Kalau penanganan longsor ini diupayakan supaya air itu segera pergi dari tempat jatuhnya itu. Ya, ini oleh karena itu sering kita lihat misalnya di dinding-dinding jalan tol itu ada pralon-pralon yang dipotong-potong lalu dipasang untuk membuang kalau di dalamnya terisi air itu, membuang dinding tebing, air yang ada di dinding tebing itu supaya bisa keluar. Kemudian yang pengurangan dampak ini deviating the path of landslide debris. Kemudian energinya ini kita modifikasi, ya yang pertama modifikasi dari jalurnya, lalu yang kedua energinya, yang ketiga arresting and containing landslide debris or rockfall. Nah ini arresting ya and containing landslides-nya. Jadi supaya beban yang ada di tempat-tempat yang mengalami landslide itu bisa dikurangi. Misal kalau kita memilih pohon itu kita pilih yang tajuknya ringan. Nah ini supaya beban mekaniknya dapat diperkecil. Nah, ini contoh-contohnya di sini ya ada soil nailing, ini dipasang tempat-tempat untuk membuang air ya. Kemudian pemasangan ini ada frame-frame, lalu juga ini penutupan lahan dengan vegetasi ya supaya melindungi tanah ya. Ini di sini cover slope with concrete ini. Ada juga yang dengan cara mengeraskan ya lereng, ini yang gambar yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri ini dengan vegetasi, menanam vegetasi. Tapi kalau menanam vegetasi untuk daerah yang rawan longsor ini harus dipilih jenis-jenis yang mempunyai tajuk ringan dan mempunyai akar serabut yang kuat dan akar tunggang yang dalam. Jadi mencengkeram tanah sehingga mengurangi kejadian longsor. Nah ini studi tentang longsor yang ada di Jepang. Tipenya adalah luncuran. Penyebabnya hujan ekstrim dan ketidakstabilan kondisi atmosfer dan juga adanya sistem tekanan rendah dari Laut Cina Selatan hingga Laut Jepang. Ya, ini terkait dengan kondisi iklim ya.
hujan ekstrem terjadi, ya ini terjadi pada sebagian tempat bencana tornado, tanah longsor, dan banjir. Ada 282 kejadian longsor, menghancurkan rumah, jalan, dan lain-lain. Mitigasinya SAR, penyediaan shelter, kemudian juga kesiapan evakuasi, early warning system, pemantauan, pembuatan infrastruktur penguat atau penahan lereng, dan pembangunan perlindungan tutupan hutan. Ini yang ada di Jepang. Lalu ini yang di Banjarnegara yang tadi saya sampaikan. Nah, ini gambar pencarian korban. Ini gambar ini pas kami ada di sana ini. Jadi kami pas datang ke lokasi waktu itu. Ini merupakan tipe luncuran juga. 2 hari hujan berturut-turut, kita tanyakan ke penduduk waktu itu. Mereka memang 2 hari itu hujan lebat. Sebetulnya BMKG sudah mengingatkan untuk mereka mencari tempat yang lebih aman. Tapi masyarakat menyampaikan sudah sering terjadi seperti ini. Dan waktu saya tanyakan apakah mereka menemukan rekahan-rekahan sebelum kejadian longsor di lahan hutan di atasnya, dan mereka mengatakan iya. Padahal rekahan itu sebenarnya sudah menjadi penanda bahwa di situ akan terjadi longsor. Ini sangat disayangkan waktu itu masyarakat tidak memenuhi saran yang disampaikan oleh BMKG. Dulu belum ada BNPB ya seingat saya. Jadi kami dengan BMKG juga berdiskusi waktu itu ya, dan mitigasinya adalah stabilisasi lereng baik itu secara teknik, vegetatif maupun perpaduannya, meningkatkan kapasitas masyarakat, penyediaan tas siaga bencana, dan juga kesiapsiagaan yang lain, termasuk penyiapan shelter, pengaturan tata guna lahan, penghindaran untuk pendirian pemukiman di zona merah, dan pemanfaatan lahan intensif pada zona merah. Oke, ini banyak pertanyaan yang disampaikan, nanti saya jawab di akhir ya. Ini saya selesaikan dulu materinya supaya bisa saya berikan secara lengkap. Nah, kemudian ini peta longsor Jemblung, ini yang ada di Banjarnegara juga, ini lerengnya cukup curam ya. Ini yang gambar sebelah kiri ini sebelum longsor, gambar di sebelah kanan itu setelah kejadian longsor tahun 2014. Bapak Ibu, ini pelajaran yang dapat kita petik ya, bahwa longsor itu terjadi pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan longsor. Semakin banyak faktor kerawanan yang ditemui, maka dia akan memiliki kerawanan longsor yang lebih tinggi. Pada kejadian longsor, hujan memang mempunyai peran yang sangat penting. Tanpa adanya hujan yang cukup, potensi tanah bergerak pada bidang gelincirnya relatif rendah. Oleh karenanya, longsor pada umumnya terjadi pada musim penghujan. Seperti tadi saya sampaikan, ada 3 faktor utama yang memicu terjadinya longsor. Nah, bagaimana dengan faktor manusia? Manusia sifatnya adalah mengakselerasi dan memperparah terjadinya longsor. Usikan langsung dengan adanya perubahan tutupan lahan, penurunan stabilitas lereng, pembebanan berlebihan, ini akan menambah kerawanan untuk terjadinya longsor. Usikan tidak langsung, misalnya karena perilaku manusia, maka gas rumah kaca akan meningkat sehingga berdampak pada terjadinya hujan ekstrim, dan hujan ekstrim akan berdampak pada kejadian longsor juga. Lanjut, yang ketiga adalah kekeringan. Masih ada waktu ya, Bu moderator? Mangga, Bu. Masih ada waktu. Ini yang ketiga, yang terakhir. Ini adalah tentang kekeringan. Nah, ini identifikasi kekeringan dengan pendekatan geomorfologis. Ini kita pahami terlebih dahulu bahwa ada air yang di daratan. Ini jumlahnya tergantung dari curah hujan dan penguapan. Penyebaran air di daratan itu sangat dipengaruhi oleh topografi, batuan dan tanah, serta karakteristik permukaan lahan. Ya, batuan misalnya Gunung Kidul itu daerah Kars, itu batuannya tidak dapat menyimpan air, sehingga kalau ada air hujan yang jatuh, maka dia akan masuk ke lapisan batuan yang lebih dalam melalui rekahan-rekahan atau diaklas, yang kemudian di bawah akan berkumpul membentuk sungai bawah tanah. Tapi di daerah
seperti kota Yogyakarta, ini Bogor juga, ini kita mempunyai tanah dengan volume yang dalam. Nah, ini tentu saja kemampuan untuk menyimpan airnya lebih besar, ya. Sehingga di tempat saya tinggal, ini di kota Yogyakarta, ini alhamdulillah kami tidak pernah mengalami kekurangan air, ya. Tapi saya juga membuat sumur resapan di depan rumah dan di belakang rumah, juga menanam beberapa pohon, ya, supaya air yang sampai ke halaman saya ini bisa tersimpan ini. Nah, kemudian air di daratan itu berada di mana? Air di daratan itu tersimpan sebagai simpanan permukaan, misalnya yang tertahan di waduk, di rawa, dan di danau. Ada yang di bawah permukaan berupa lengas tanah maupun air tanah. Tapi ada pula air yang di daratan itu berupa aliran permukaan atau runoff. Nah, kemudian kekeringan. Kekeringan itu ada 3 macam. Kekeringan hidrometeorologis, kekeringan litologis, dan kekeringan aktual. Kekeringan hidrometeorologis itu bila curah hujan yang terjadi lebih kecil daripada penguapan. Nah, ini menurut Oldman, bulan kering itu kalau kurang dari 100 mm. Smith dan Ferguson lebih berhati-hati. Kurang dari 60 mm per bulan itu masuk bulan kering. Kita juga dapat menghitung indeks kekeringan. Nah, kemudian yang kedua, kekeringan litologis. Ini adalah lapisan batuan tidak mampu menyimpan dan melepaskan air. Ya, seperti yang ada di Gunung Kidul. Itu Gunung Kidul itu bagian selatan dari kota Yogyakarta itu sering mengalami kekeringan karena batuannya tidak mampu menyimpan air. Sehingga air itu lolos masuk terus ke lapisan yang lebih dalam. Sebetulnya di dalam sana itu banyak terdapat air, tapi dari atas itu sulit untuk ditentukan bagian mana yang dapat kita bor untuk kemudian menjadi kita ambil airnya menjadi sumur, ya, kita bor menjadi sumur bor yang kemudian dapat kita ambil airnya. Itu sangat sulit untuk mencari tempatnya di mana itu karena sangat dalam. Nah, yang ketiga yaitu kekeringan aktual, itu pada saat kebutuhan air lebih besar dari ketersediaan air. Ini sama kalau dengan orang yang kebutuhan bulanannya lebih besar dari gajinya, maka akan mengalami kekeringan aktual ini seperti ini. Ya, baik. Kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi kekeringan itu adalah penyimpangan musim, misalnya jumlah hujan setahun rendah dan tidak merata sepanjang tahun, atau faktor litologis, batuannya yang tidak mampu menyimpan, atau topografis karena air mengalir ke yang lebih rendah, air dijumpai di cekungan, lereng bawah, dan dataran, sehingga kalau dia berada di pucuk bukit, ya maka di situ dia akan kekurangan air, ya. Kecuali kalau batuannya, tanahnya mampu untuk menyimpan, maka di situ, dan hutannya bagus, maka di pucuk bukit pun juga akan menjadi mata air atau mengalirkan air, ya. Ini atau kebutuhan air melampaui ketersediaan air. Nah, kemudian Townweight ini menghitung indeks kekeringan itu dengan membagi defisit air setahun dibagi penguapan kali 100%. Bila ketemunya 0 sampai 16,7 ini sedikit atau tidak ada defisit. Kalau 16,7 sampai 33,3 maka itu termasuk defisit sedang. Nah, kalau lebih dari 33 artinya kan sepertiga itu. Jadi defisit setahun dibagi evapotranspirasi itu kalau 1:3 kali 100%, maka itu masuk defisit besar. Ini berikutnya, ini menurut Oldman yang ditulis oleh Irsal dan Muladi tahun 80, ya. Itu zona iklim A itu bila ya ini mempunyai 9 bulan basah. Nah, dan seterusnya kalau E kurang dari 3 bulan basah itu termasuk tipe iklim E. Nah, kemudian Oldman juga membagi bulan kering, sub 1 itu kalau 2 bulan kering, dan seterusnya 5 kalau lebih dari 9 bulan kering. Nah, ini sub 1, ya. Mohon maaf. Ya, ini sub 1 ini tidak ada kendala, air tersedia, dan seterusnya. Tapi kalau bulan keringnya lebih dari 9, maka ini daerah ini tidak dapat ditanami tanaman pertanian. Nah, ini
contoh isohyet ya. Isohyet ini berapa curah hujan yang terjadi di suatu wilayah. Ini dapat kita buat petanya dan ini kita bagi ya, ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Semakin angkanya besar, ini curah hujannya juga semakin besar. Ini yang terjadi di Jawa Tengah. Nah, ini juga ya. Kemudian ini indeks kekeringan di DIY, ini bisa kita hitung. Ya. Nah, kemudian ini contoh kekeringan di lapangan, ini foto-fotonya saya ambil dari foto sangat lama, 2003, sekarang 2023 hampir, nih jadi 20 tahun yang lalu. Ini kita sudah mengalami banyak kekeringan, misalnya ini di Rembang, Jawa Tengah yang di sebelah kiri, juga di Das Comal, ini Pekalongan mulai mengalami kekeringan. Nah, kita bahas lebih lanjut, kekeringan geomorfologi ini bagaimana konsepnya? Namanya kekeringan geomorfologis. Faktanya berupa air langka, batuan kedap air, tanah tipis, batuan dan tanah tidak dapat menyimpan air, lereng atas dan tengah, demikian pula. Sehingga di sini cadangan air dalam batuan dan tanah jumlahnya sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan. Lalu yang litologis, ya ini geomorfologis itu dari kata geo itu bumi, morf itu bentuk, jadi bentuk bentang lahan. Kalau yang di sini litologis, litos itu batuan. Jadi pendekatannya macam batuannya, sifat batuan yang bagaimana dia merespon air dan struktur geologi. Nah, misalnya di sini batuannya adalah kedap air, semi kedap atau lolos air atau semi tembus. Juga daya simpan dan melepas airnya. Apakah dia aquifer, dapat menyimpan dan melepas air, atau aquiclut, dapat menyimpan tapi kurang melepas, ya ini pelit ya, atau aquitard, kurang menyimpan dan sedikit melepas, atau aquifute, tidak dapat menyimpan dan tidak dapat melepas air. Nah, ini tipe-tipenya ya. Ini contoh yang porositasnya tinggi itu di sini ya. Kalau clay itu 45%, sand 35%, gravel 25%, ya ini spesifik yield-nya, ya ini terkait dengan ini various soil materials ya. Ini sandstone itu 15 dan seterusnya. Ini contoh kekeringan lain di Gunung Slamet misalnya, ini juga 20 tahun yang lalu, ini orang kemudian membeli air dengan tangki, kemudian mengambil dengan drum-drum seperti ini, ya. Lalu yang sebelah kanan, ini di Karangbolong, itu Jawa Tengah, hampir Jawa Barat, ya. Ini juga mengalami kekeringan litologis. Kalau ini adalah peta yang ada di, ini yang terkait dengan batuan yang ada di DIY, ini Jogja dan Gunung Merapi, lereng Merapi, Sleman ini. Nah, kemudian ini adalah bagaimana konsep aquifer itu dapat terjadi ya di Gunung Sewu dan juga di Wonosari, sehingga bagaimana mereka menyimpan air tanah itu secara berbeda antara yang ada di Wonosari dengan yang ada di Gunung Sewu, karena batuannya yang berbeda sehingga kemampuan menyimpannya berbeda, lerengnya berbeda, tutupan lahannya ya, sehingga di sini kita bisa menganalisis dari suatu bentang lahan, misalnya bentuk lahannya adalah pegunungan, lereng terjal, litologinya adalah sandstone, tanahnya dangkal, maka di situ air tanah menjadi langka. Nah, demikian pula untuk yang di Kerucut dan lereng gunung api, bidang patahan, gunung api, ke gunung apian perbukitan, ya ini kalau kondisinya seperti ini, tanahnya dangkal, maka air tanah itu langka. Yang paling bawah kars, ya kars ini terjal, landai, datar, batu gamping, air permukaan sedikit, tapi sebetulnya dia punya air bawah tanah berupa sungai bawah tanah yang airnya cukup banyak. Ini harus kita pahami. Jadi kalau kita ke kawasan kars mau mencarikan air, kita carikan sungai bawah tanah. Tapi itu tidak mudah ini. Nah, ini juga gambaran-gambaran lain yang terkait dengan bagaimana kalau itu wujudnya adalah pegunungan, ledok, dan lain sebagainya. Ini gambaran mengenai tata airnya. Ini yang ada di DIY. Nah, yang di Jawa Barat nanti dapat kita cari sebetulnya.
Jadi what next ini? Setelah kita paham mengenai bencana hidrometeorologis, lalu kita mau ngapain ini? Nah, ini Jabar ini karena maaf ini kemarin karena permintaan dari Provinsi Jawa Barat, ini kita tidak ragu lagi Jabar berpotensi untuk mengalami bencana hidrometeorologis. Sehingga perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan bencana hidrometeorologis tersebut. Dimulai dari penyusunan tata ruang yang tepat, di mana yang boleh dipakai untuk pemukiman, di mana harus menjadi hutan, kemudian di mana untuk industri dan lain sebagainya, ini harus tepat dengan mengaitkan bencana hidrometeorologis. Dan juga perlu menyusun peta potensi bencana serta mitigasi detail untuk masing-masing site itu perlu disusun supaya kita dapat mencapai sustainable development. Saya kira ini akhir dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi ini saya sarikan dari berbagai sumber. Terima kasih, dan berikut ini juga saya sampaikan alamat email dan nomor HP. Mungkin Bapak Ibu suatu saat ingin berdiskusi lebih lanjut, monggo saya persilahkan. Adapun untuk yang hari ini dapat kita bahas bersama-sama. Ini di kolom chat sudah banyak sekali yang masuk. Materi mohon di-share. Ini nanti dari panitia, nggih. Kemudian share daftar ulang. Yang pertanyaan ada tidak, nggih? Saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator untuk mungkin bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Sambil saya juga mengecek di kolom chat ini apakah ada yang telah menyampaikan pertanyaan atau tidak. Monggo Ibu, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dan mohon kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Matur nuwun, saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator. Hatur nuhun Bu Ambar, topik yang sangat aktual ini Bu, menyangkut kehidupan kita sehari-hari yang Ibu telah sampaikan dengan sangat detail dan komplit. Ya, kebetulan juga sekarang itu kita memasuki bulan Desember ya Bu, yang banyak juga curah hujan dan kemudian juga kita juga beberapa bencana yang dialami di kabupaten kota juga. Bapak dan Ibu, untuk lebih memahami atau mungkin ada yang ingin disampaikan, kita adakan diskusi tanya jawab dengan Bu Ambar. Mangga Bapak dan Ibu bisa lewat raise hand atau menulis di kolom chat. Mangga. Yes, mungkin sambil menunggu ini beberapa yang ada di chat boleh saya jawab Ibu. Ya, mangga Bu Ambar. Terima kasih Bu moderator Bu Nini. Ini dari Pak Yosef ya, anggarannya katanya kadang-kadang sulit. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu Kepala Bapeda maupun Sekretaris Bapeda untuk dapat menyampaikan ya bahwa hidrometeorologis ini sangat penting. Akan lebih besar biaya untuk menangani setelah kejadian daripada kita menyiapkan secara preventif. Jadi menyiapkan secara preventif itu biayanya lebih murah. Nah ini mohon untuk dapat disampaikan supaya Pak Yosef tidak kesulitan biaya lagi. Yang kedua ini dari Bapak Ibnu Munzir ya. Untuk tata ruang agar bisa memitigasi bencana hidrometeorologi, maka apa langkah real yang dapat dijadikan pedoman agar kita tahu bahwa dokumen tata ruang tersebut sensitif terhadap isu kebencanaan jenis meteorologi. Nah, ini perlu sebaiknya ada kajian terlebih dahulu, Pak. Misalnya pemetaan bencana hidrometeorologi. Nah, ini data ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun rencana tata ruang. Ya, jadi kita karena ini seperti orang mau mengobati orang sakit itu, Pak. Kita kan harus tahu dulu pasiennya itu sakit apa? Apakah dia sakit kepala atau sakit gigi
atau sakit tangan atau sakit kaki begitu. Nah, ini kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu kebencanaannya itu wujudnya apa, ada di mana gitu. Ini dapat diukur, Pak, dapat dihitung juga potensi kebencanaan ini. Ini untuk Pak Munzir ya. Kemudian selanjutnya yang sudah ada di sini dari Mbak Sita Andriani ya, izin bertanya sekiranya untuk daerah perkotaan yang sudah cukup padat penduduk, upaya apa yang efektif dilakukan untuk pencegahan banjir dan longsor? Apakah dengan mengaktifasikan kembali saluran drainase dan membuat sumur resapan sudah cukup atau perlukah upaya lain? Nah, ini yang saya cermati kalau di perkotaan, ini kalau berani untuk merealokasi mereka dicarikan tempat lain, ya, itu sangat manjur, sangat jitu. Tapi kalau tidak, mulai saat ini mestinya ada peraturan yang sangat kuat bahwa ada larangan untuk membangun ya, untuk membangun rumah pemukiman ya yang berada di sempadan sungai. Nah, ini Jogja ini saya lihat kemarin ada satu rumah di situ. Saya lewat 2 bulan kemudian sudah ada 2 rumah. Nah, ini kalau dibiarkan lama-lama berderet itu rumah sepanjang sungai yang saya lewati itu sungai apa ini? Gajah Wong, sungai Gajah Wong ini. Nah, ini kan lama-lama akan berderet rumah-rumahnya itu. Nah, ini mohon untuk segera ditindaklanjuti supaya bangunan itu tidak semakin bertambah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, betul Bu, jadi membuat sumur resapan, kemudian biopori, kemudian juga menambah ruang terbuka hijau kota, itu akan sangat membantu untuk menyimpan air. Jadi kita menyimpan air itu tidak hanya berfungsi untuk menanggulangi banjir, tapi sekaligus juga menanggulangi kekeringan. Jadi Ibu tidak akan mengalami kekeringan bila hujan yang jatuh dapat kita simpan. Nah, kami di UGM ini, terutama di Fakultas Kehutanan, kami membangun atau membuat ya banyak sekali biopori di halaman Fakultas Kehutanan. Jadi mungkin sekolah-sekolah, kantor-kantor itu juga dapat membangun biopori ya, atau sumur resapan juga boleh ya, supaya airnya tidak menjadi run off yang kemudian menyebabkan banjir. Sangat bagus ini pertanyaan Bu Sita ini ya, kalau ada hadiah ini bisa diberikan ke Bu Sita ini. Kemudian apa langkah preventif yang bisa kita jadikan ukuran? Ini Pak Ibnu Munzir lagi. Langkah preventifnya ya kita menyiapkan diri Pak. Misalnya belum ada kejadian banjir, kita membuat sumur resapan biopori. Belum ada kejadian banjir, kita lebih banyak menanam pohon. Karena sistem perakaran yang ada di dalam pohon itu membantu air untuk dapat masuk ke dalam tanah yang kita kenal sebagai infiltrasi. Sehingga kalau air itu terinfiltrasi, masuk ke dalam tanah, maka dia akan tersimpan. Dan pada saatnya dia akan dapat kita manfaatkan. Ini preventifnya seperti itu, Pak. Dan juga untuk kota-kota yang belum sempadan sungainya itu belum ditempati oleh bangunan-bangunan, tolong dibuat peraturan yang keras dan tegas bahwa sempadan sungai dilarang untuk didirikan bangunan di situ misalnya. Nah, ini tolong keras dan tegas. Karena kalau sudah ada penduduknya itu sulit untuk mengusir. Nah, preventifnya sebelum dibangun kita sudah mempunyai peraturan. Lalu dari Mbak Ermi Kelly ya. Ini Kota Bandung mempunyai saluran sewage yang dapat dari zaman Belanda. Apakah hal tersebut bisa mencegah banjir? Ya, paling tidak ini membantu. Kalau saluran Belanda ini tidak mencukupi, dapat dibuat lagi yang baru pada zaman sekarang. Ya, jadi saluran ini mesti sudah dipertimbangkan zaman Belanda dulu supaya tidak banjir, dibuatlah saluran sewage. Kemudian kita juga bisa menambah
untuk saluran yang membuang aliran permukaan atau runoff. Tapi memang Bandung ini spesifik ya, karena bentuk kotanya kan mangkok begitu. Ya, sehingga selain penyaluran juga mungkin perlu pemompaan ini. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Siti Nurul. Terima kasih Bu Siti Nurul dan Bapak Ibu yang lain yang sudah menyampaikan pertanyaan. Bu Siti Nurul menyampaikan, menurut saya dibutuhkan cara atau upaya secara terintegrasi di semua stakeholders untuk mengatasi permasalahan hidrometeorologis ini, baik mitigasi secara teknis maupun non-teknis, misal dengan non-teknis memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya dan bagaimana memitigasi sebelum, saat, dan pasca bencana. Bagaimana menurut Ibu, mohon pencerahannya, bagaimana proses integrasi ini bisa berjalan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dengan bagaimana proses ini terintegrasi. Di setiap provinsi itu ada forum DAS, ya, forum daerah aliran sungai, yang merupakan bertemunya perguruan tinggi, kemudian masyarakat, lalu BPDAS, dan juga instansi terkait lainnya. Entah itu Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Bapeda, PU, dan lain sebagainya. Nah, integrasi ini dapat dibangun dengan mengaktifkan forum DAS untuk penanganan bencana hidrometeorologis. Nah, misalnya Jawa Barat ini, Provinsi Jawa Barat, nanti mungkin bisa dicari ya forum DAS-nya, lalu dari sana bisa digiatkan kembali. Ya, jadi ada berbagai unsur, perguruan tinggi, instansi terkait, kemudian masyarakat, ya, yang terwadai di dalam forum DAS. Nah, ini mohon dicek terlebih dahulu ada tidaknya itu forum DAS di Provinsi Jawa Barat. Mungkin kita tanyakan ke BPDAS-nya, apakah ada, kalau ada bisa diaktifkan kembali. Bapeda bisa memfasilitasi. Ya, saya dulu ketua forum DAS Kabupaten Sleman, Bapeda Kabupaten Sleman memfasilitasi saya untuk penelitian, untuk pengecekan di lapangan, begitu. Lalu karena dana dari tingkat 2 itu ditarik ke tingkat 1, sekarang saya ikut di Bapeda Provinsi DIY, tapi di provinsi saya tidak sebagai ketua, di kabupaten saya sebagai ketua, di provinsi saya sebagai anggota. Nah, ini difasilitasi oleh BPDAS. Nah, kalau Bapeda juga bisa memfasilitasi akan lebih bagus, sehingga integrasi tadi dapat dilakukan. Untuk mitigasinya, seperti tadi saya sampaikan dalam tayangan, Ibu, bisa mitigasi jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjangnya. Ini saya kira yang terakhir dari kolom chat yang disampaikan oleh Bu Siti Nurul. Ini juga pertanyaannya sangat bagus, Bu Siti Nurul. Kemudian ada yang raise hand nggak ya Ibu? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu moderator, mungkin bisa ditawarkan untuk bertanya langsung juga boleh. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Ambar. Untuk tadi Bu Sita, Pak Ibnu, kemudian juga Pak Yosef dan Bapak dan Ibu lainnya, apakah jawaban atau dari Ibu Ambar sudah cukup memenuhi untuk pertanyaan Ibu-Ibu dan Bapak, atau ada yang mau dipertanyakan lagi? Bu Sita, Bu Ibnu, Pak Ibnu. Oke, Bapak dan Ibu, untuk sesi berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya, berdiskusi dengan Bu Ambar, mumpung kita kedatangan tamu narasumber yang sangat qualified dalam bidangnya. Bisa juga Bapak dan Ibu mengajukan lewat raise hand. Sepertinya tadi saya melihat ada yang raise hand awal tadi, Bu. Iya, saat saya presentasi ada yang raise hand, Ya, tapi saya tidak tadi apakah masih melihat ada namanya. yang sepertinya tadi itu dari Balai ini ya, Insinyur Haji Juanda yang Tahura. Tapi dari mungkin Tahura. sepertinya ya sudah tidak ada bapaknya ya, Pak Wawan kalau nggak salah. Ya, oke.
Kemudian ini sepertinya ada lagi Bu. Kita coba baca lagi. Oh iya. Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang akan bertanya, Bapak dan Ibu? Mungkin karena Ibu sudah menjelaskan dengan sangat detail, jadi Bapak dan Ibu sudah pada Ini Bu, mengerti semua Bu. Nah, ada Pak ada yang resen Rizky. Bu. Ya, Ya, ayo mangga Pak Riki Waskito, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin video, saya koneksinya kurang stabil Bu. Ya. Riki Waskito dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat. Unsur masyarakat dari Yayasan Jaga Balai Pendidikan dan Kesiapsiagaan Bencana Bu. Ya. Mohon izin tadi saya membaca sedikit ini mungkin ya, mohon izin menanggapi Bu. Apa yang tadi dipaparkan Ibu sudah bagus sekali dan sudah diimplementasikan di Forum DAS di DIY mungkin ya. Yeah. Mungkin untuk di Jawa Barat, karena ini saya lihat di tagline pemaparan Ibu di bawahnya itu menyentuh sampai ke akar gitu ya. Artinya saya pikir penanggulangan khususnya bencana hidrometeorologi ini memang harus menyentuh wilayah desa dan kelurahan di masing-masing kabupaten kota gitu kan. Yeah. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yosep, pertanyaan Pak Yosep terkait dengan terbatasnya anggaran, itu memang betul demikian. Tapi juga jangan dikesampingkan ada perlunya pemahaman atau peningkatan kapasitas di para pendamping desa mungkin ya. Dalam hal ini apakah dari DPMD provinsi atau DPMD kabupaten kota turut hadir atau tidak saya belum tahu. Mungkin Bapeda bisa mendorong pihak DPMD provinsi gitu ya. Bagaimana pemahaman di para pendamping desa, bagaimana supaya anggaran dana desa atau ADD ini bisa benar-benar terserap bukan hanya sebatas yang saya saksikan gitu ya di wilayah gitu ya. Itu sebatas penyerapan anggaran saja punten. Karena memang faktanya demikian. Jadi tidak benar-benar bagaimana implementasi pengurangan risiko bencana hidrometeorologi ini diimplementasikan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Itu mungkin Ibu, terima kasih sekali pemaparan Ibu. Ditunggu nanti sharing PDF materinya Bu ya. Itu saja Bu, kami dari Kabupaten Bandung mewakili FRB Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas pemaparannya dan itu yang disampaikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Riki. Pak Bu Ambar, silakan mungkin masih ada menjawab pertanyaan dari Pak Riki, Bu. Ya, terima kasih Pak Riki Waskito ya atas sharingnya ini. Memang begini Pak, untuk penggunaan dana desa saat ini setahu saya itu belum ada ya yang di situ mewajibkan untuk mengalokasikan anggarannya untuk penanganan bencana hidrometeorologis terkait dengan penggunaan dana desa. Tapi tahun 2019 Pak, sebelum pandemi itu kami di UGM diminta untuk menyusun naskah akademik yang terkait dengan dana desa itu dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Karena waktu itu mayoritas digunakan untuk pembangunan sarana prasarana. Nah, ini atas masukan dari Pak Riki, ini saya akan coba nanti sondingkan ke teman-teman apakah diperlukan penyusunan naskah akademik lagi yang terkait dengan penanganan bencana hidrometeorologis ini dengan menggunakan dana desa. Saya kira ini sangat baik kalau dana desa juga dapat dipakai untuk penanganan bencana, terutama yang preventif ya. Jadi sebelum kejadian itu kita sudah membangun biopori misalnya, membangun kalau yang di perkotaan ya membangun hutan kota atau ruang terbuka hijau ini.
Ini saya malah terpikir peraturannya dibuat dulu sehingga nanti semua tinggal mengikuti itu. Karena kalau inisiasi dari bawah itu agak sulit. Tapi begitu peraturannya mengarah ke sana, maka yang level desa itu tinggal menjadi pelaksananya begitu. Nah, ini dari Pak Riki, saya kira ini menjadi masukan yang sangat baik. Saya akan bantu Pak untuk upayakan supaya ini bisa masuk di dalam aturan penggunaan dana desa. Karena yang 2019 kami berhasil untuk meminta supaya dana desa ini di penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat itu dimasukkan di dalam peraturannya. Dan waktu itu langsung di tahun berikutnya 2020 muncul Pak. Saya hanya tidak hafal nomornya. Tapi langsung muncul bahwa dana desa bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat ini. Jadi terima kasih Pak Riki dan juga keluhan dari Pak Yosef tadi ya. Ini kan berawal dari keluhan tadi. Tapi sambil jalan, monggo kalau misalnya Bapeda juga dapat memfasilitasi ini juga hal yang baik. Tapi kalau misalnya sudah kesulitan karena terkait dengan anggaran yang sudah dirancang, kami akan bantu untuk ke arah policy atau kebijaksanaan melalui aturan yang ada di Kementerian Desa. Hari ini sebetulnya Menteri Desa datang ke UGM pukul 10. Hanya saya ini sudah janji dengan Bu Maya untuk hadir ke sini. Jadi saya tidak bisa ketemu Pak Menteri. Tapi setelah ini selesai nanti coba saya akan lari ke UGM. Kalau masih ketemu, saya akan sampaikan. Atau kalaupun tidak, saya kenal dengan beberapa anak buah Pak Menteri. Nanti bisa saya sampaikan. Begitu Ibu Moderator, Bu Nini, matur nuwun. Ya. Enggak. Baik, terima kasih Pak Riki. Ibu masih ada satu pertanyaan lagi ya Bu. Oh ya, siap. Saya bacakan ya Bu dari Pak Robert Perangin-Angin. Dalam paparan dicontohkan studi kasus DKI sebab-sebab banjir oleh antara lain faktor curah hujan ekstrim dan tata guna lahan. Bagaimana mengukur kontribusi dari sebab-sebab tersebut? Mana yang paling dominan? Terima kasih. Mangga Bu Ambar. Oh, terima kasih Pak Robert Berangin-angin ya atas pertanyaannya. Jadi memang kita untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian banjir, ini harus kita telusur, kita lakukan kajian secara menyeluruh. Nah, dengan demikian nanti kita akan ketemu bagian mana sebetulnya yang paling berperan ini. Nah, kalau tanpa adanya kajian tentu saja kita tidak dapat menerka mana yang paling utama. Jadi perlu ada kajian Bapak karena setiap tempat itu spesifik, unik dari sisi kemiringan, kondisi dasnya, lebar sungai, kemudian curah hujan yang jatuh, tutupan lahan, kemudian dari sisi masyarakat ini juga berbeda-beda ya di perkotaan Jakarta, ini di DKI tentu saja berbeda dengan di hulunya, misalnya di hulunya banyak kegiatan pertanian, tapi di hilirnya ini kan sempatan sungainya sudah banyak berdiri bangunan dan lain sebagainya. Nah, ini memang perlu ada kajian untuk kita bisa sampai ke sana, sehingga kita bisa tahu. Hanya kalau kejadian hujan ekstrem, kalau itu terjadi, memang itu salah satu. Langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Karena hujan ekstrem tidak akan dapat direspon oleh lingkungan. Itu sama seperti contohnya begini Pak, kita makan sehari 3 kali, berarti 1 bulan kita makan 3 kali 30 hari, berarti ketemunya 90 porsi. Nah sekarang kalau 90 porsi ini harusnya 1 bulan, lalu 15 porsi harus kita makan sehari, bisa nggak kita menerima? Kan nggak bisa. Nah, logikanya seperti itu. Jadi porsi yang harusnya itu dijatuhkan hujannya itu selama tadi ya contohnya hujan 370 mm tadi ya, itu 1/5 atau 1/6 hujan setahun itu jatuh dalam 1 hari. Kan harusnya 1 bulan, misalnya kalau hujannya kita hitung 6 bulan, harusnya jatuh 1 bulan tuh jatuh 1 hari. Nah ini kan nggak mungkin kita makan 90 porsi, harusnya 1 bulan tadi, untuk kita makan dalam waktu 1 hari. Ini logikanya seperti itu. Nah, sehingga memang kalau hujan ekstrem langsung itu menjadi faktor penyebab. Tapi yang lain juga menjadi faktor penyebab lainnya. Begitu Pak Perangin-angin, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagus.
Ada hadiahnya enggak ya Bu Nini ya? Saat ini mungkin belum Bu. Belum Nanti ya. kita akan Nanti lain coba kali ya. kita beri hadiah ya Bu, yang Ya, pertanyaannya bagus-bagus kita ya, beri hadiah. siap Nggih. Bu. Mohon maaf Eh, Bapak un- Ibu belum ada hadiah, nanti lain kali. Nggih. Baik, Pak Robert, sudah cukup atau masih ada yang ditanyakan, Pak Robert? Nah, oke, Bu Ambar, ini masih ada satu lagi, Bu, dari Pak Riki. Sepertinya ini masih ada tambahan dari Pak Riki, Bu. Ya. Ada slot 6% sampai dengan 12% dari DD atau ADD untuk penanggulangan bencana di desa. Namun untuk implementasi memang tidak semudah membaca regulasi yang sudah dibuat oleh Kemendes. Para pendamping desa kami pikir wajib diberikan pemahaman tentang sangat pentingnya upaya penanggulangan risiko bencana di setiap desa yang didampinginya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas oleh OPD terkait yang bisa didorong oleh Bapeda atau Bapelitbangda masing-masing wilayah. Oke. Ini dari Pak Riki. Riki tadi Bu. Dari Pak Riki ya. Nggih. Baik Pak. Ternyata ada nggih, sudah nggih 6% sampai dengan 12% ya Pak ya. 16 sampai 12%. Tapi tidak mudah ya Pak untuk membaca regulasi yang ada. Nah ini monggo saja Pak, bila misalnya kami membantu untuk memberikan penjelasan kepada para pendamping desa, ini kami siap Pak untuk membantu ke sana supaya lebih jelas pemanfaatannya, dan juga mungkin kita juga bisa mengundang dari Kementerian Desa untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait dengan penggunaan dananya supaya nanti pada saat SPJ itu tidak salah ya, karena sering yang kemarin terjadi ya, mengapa desa itu banyak menggunakan dananya untuk sarana prasarana fisik, itu ternyata karena mereka takut kalau menggunakan untuk yang lain nanti SPJ-nya kesulitan begitu. Nah ini soalnya kalau ada penjelasan yang terkait dengan penggunaan dananya, saya dari perguruan tinggi bisa membantu yang terkait dengan penanganan bencana hidrometeorologisnya atau mitigasinya, yang preventif seperti apa, yang ini perlu dana desa. Nah, tapi yang terkait dengan penggunaan dana desa dan peng-SPJ-nya nanti bisa disampaikan oleh yang berkompeten, yaitu dari pihak Kementerian Desa. Saya kira memang harus dipertemukan supaya programnya dapat jalan, SPJ-nya juga aman begitu. Aman itu artinya dapat sesuai ya, disampaikan secara baik begitu. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Ini yang dapat saya sampaikan Pak Waskito, Pak Riki. Demikian Ibu. Oke, terima kasih ya Pak Riki, terima kasih. Kemudian juga ini ada masukan dari Ibu Ayesha Nabila yang sepakat dengan Pak Riki, seperti itu Ibu. Kemudian juga Bu Ayesha Nabila juga mengatakan bahwa selain itu harus dilakukan reinventing government dan diterapkan money follow program Bappenas di lintas SKPD terkait termasuk dengan di Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Seperti itu Bu, mangga. Oh, ini sangat baik juga usulan dari Bu Nabila ya, bahwa harus ada reinventing government dan juga money follow program dari Bappenas ya di lintas SKPD terkait. Sebentar, kemarin saya baru saja juga diundang Bapeda Provinsi DIY, ada salah satu nama yang saya dapat kartu namanya, nanti coba saya sampaikan ke beliau terkait dengan hal ini Bu, yang terkait dengan Bappenas ini. Ya, karena memang penanganan bencana di lapangan itu tidak dapat kita tangani sendirian. Artinya kita perlu bersinergi. Perguruan tinggi, Bapeda, Bappenas ya. Kemudian dengan tadi saya setuju juga ya untuk pihak desa, Pak Waskito ya tadi Bu yang menyampaikan itu sebagai pemangku wilayah setempat, bahkan tidak hanya pihak desa tapi juga kecamatan ya, Pak Bupatinya juga sekaligus serta SKPD terkait ini memang perlu untuk bersinergi
bersatu ya menyelesaikan permasalahan yang ada. Sekarang ini perguruan tinggi saja tidak bisa Bu arogan menang sendiri mengembangkan ilmu. Makanya kami di perguruan tinggi juga mengembangkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu programnya juga ada Matching Fund Kedereka, itu supaya kita bersinergi dengan instansi-instansi terkait. Sehingga lulusannya nanti juga akan paham dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan di lapangan. Paham dengan permasalahan bangsa dan paham dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi sinergi memang sekarang ini merupakan keharusan. Kita harus bekerja sama. Kita nggak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Demikian Bu Nini yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Ibu Nabila ya tadi yang terakhir. Oke, Nabila, siap. matur Ya, nuwun. betul Nabila. Ya. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ambar. Untuk Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup materi yang disampaikan oleh Ibu Ambar sudah dipahami Bapak dan Ibu? Sepertinya sudah pada ini Bu sudah pada mengerti ya, sudah cukup dipahami. Kemudian Bapak dan Ibu kita sampai pada sesi yang terakhir. Ibu Ambar mohon close statement untuk materi kita tentang mitigasi bencana hidrometeorologi. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Nini, Ibu Moderator. PPT-nya juga sudah diunggah oleh panitia. Ini terima kasih sehingga Bapak Ibu semua dapat membaca kembali tayangan yang tadi. Closing statement saya sebetulnya mengulang yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada dua hal. Yang pertama yaitu bahwa sebaiknya kita memang melakukan kegiatan yang sifatnya preventif. Karena dengan preventif ini korban jiwa itu akan dapat kita kurangi, kita tekan, dan juga dari sisi biaya preventif ini lebih murah dibandingkan dengan kalau sudah terjadi kejadiannya atau sudah terjadi bencananya ini. Nah, untuk itu maka memang perlu ada kajian yang terkait dengan seperti apa potret bencana hidrometeorologis ini. Nah, ini tentu saja paling tidak setiap kabupaten itu dapat menyusun ya peta potensi bencana hidrometeorologis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di akhir tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita perlu bersinergi. Baik itu perguruan tinggi, Bapeda, Bappenas, kemudian SKPD, kemudian pemerintahan pada level kabupaten dan seterusnya. Ini kita perlu bersinergi, bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan terutama yang terkait dengan bencana hidrometeorologis ini. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi dua hal ini yang paling penting yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar dari yang paling penting itu adalah korban jiwa itu supaya dapat kita selamatkan. Ini yang paling utama. Dan bencananya itu dapat kita eliminasikan supaya kejadiannya tidak meluas dan menimbulkan dampak yang besar karena biaya pengembalian yang sangat luar biasa. Kerugian tadi juga dapat kita kurangi. Sehingga selanjutnya yang ketiga adalah tercapainya sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, sehingga kita juga dapat mewariskan lingkungan kita yang baik kepada anak cucu kita. Terima kasih Bu Nini, saya kembalikan. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah hadir dalam kesempatan ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ambar dengan judul yang sangat menarik ini, yang tentunya ini adalah tentang kehidupan kita sehari-hari, telah dipaparkan dengan sangat baik dan detail. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam IHT Bapeda Provinsi Jawa Barat pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Bapak dan Ibu, mengakhiri acara ini, mewakili Bapak Kaban dan Bapak Sekban, izin saya tutup IHT pada hari ini. Terima kasih atas Bapak dan Ibu kehadirannya, dan terima kasih juga Ibu Ambar yang telah memberikan dengan sangat-sangat bagus materinya. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ambar. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Ibu. Jadi ada foto bersama, Bu? Ya, betul Ibu. Maaf, saya lupa. Bapak dan Ibu, mari kita foto bersama. Pesertanya 200 lebih loh, Bu. Iya, betul, Bu. Ayo. Sebagian ini juga udah keluar, Bu. Mungkin di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, Jumatan mungkin ya, Bu. Oh iya, iya. Ayo, mangga untuk admin. Ibu di mute. Oke, siap. Bapak dan Ibu, mangga kalau ada yang belum buka kamera, kita coba untuk buka kamera karena kita akan melakukan foto bersama. Foto akan kita lakukan untuk 2 sesi. 1, 2, 3. Senyum Bapak dan Ibu. Oke, 1 slide lagi Bapak dan Ibu, senyum. Oke, siap ya. Ya, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ambar. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Kaban dan juga Pak Sekretaris. Terima kasih serta seluruh staf. Matur nuwun. Matur nuwun. Sama-sama Ibu, makasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Izin live Bu. Ya.